Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada seluruh santri Pondok Pesantren Modern Elvira Purwokerto. Kami di sini sedikit memaparkan sebuah tema zakat membersihkan jiwa. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 27 ayat yang mengajarkan sholat dan zakat. Ini menunjukkan bahwa begitu eratnya hubungan antara perintah sholat dan kedudukan zakat itu sendiri. Karena begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikan zakat itu sebagai salah satu pilar pokok dalam Islam itu sendiri. Setiap umat Islam yang sudah mampu, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat itu sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang keempat. Artinya, dalam urutan rukun Islam, zakat menempati deretan rukun Islam setelah puasa. Karena ibadah zakat tersebut yang paling ditekankan dalam Islam itu sendiri. Zakat itu juga termasuk cermin dari praktek yang paling konkret penghambaan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menjelaskan bahwa antara perintah sholat dengan kedudukan zakat itu seimbang. Maka kita sebagai orang Islam, orang mukmin, orang muslim wajib ketika sudah mampu itu untuk menunaikan ibadah zakat itu sendiri. Zakat itu pula juga berfungsi sebagai takziah, pembersih harta kita dan jiwa kita. Ibarat sebuah bangunan rumah itu, zakat itu semacam pintu, semacam jendela, semacam lubang angin, semacam AC, kamar mandi, yang pada intinya itu berfungsi untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta kita jika kita melakukan zakat mal. Membersihkan jiwa kita ketika kita melakukan zakat fitrah. Membersihkan tanaman-tanaman kita ketika kita melakukan zakatus syuru ataupun yang lainnya. Jika zakat ini tidak kita tunaikan, tidak kita laksanakan,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut sebuah keberkahan dari harta yang kita miliki. Keberkahan dalam harta kita itu terletak bagaimana cara kita memperolehnya, bagaimana cara kita membelanjakan harta tersebut dengan benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih perunya zakat di dalam diri kita? Perlunya sebuah zakat di dalam hidup kita yang paling utama itu adalah untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Karena di dalam harta kita pasti ada cara-cara yang kita peroleh tercampur. Cara-cara yang kita peroleh kurang elegan, kurang benar. Contoh, di dalam harta kita itu biasanya ada barang-barang subhat masuk, ada barang-barang sedikit haram masuk, bercampur. Maka dengan itu kita wajib membersihkan harta kita dengan sebuah menunaikan, berikan zakat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita takut ketika kita memberikan zakat, ketika kita melakukan zakat, ketika kita menunaikan zakat, harta kita berkurang, harta kita habis, kita akan menjadi miskin. Jangan. Wallahu fi ngaunil abdi madza mal abdu fi ngauni akhi. Bahwa Allah akan selalu menolong seorang hambanya selama hambanya itu kita melakukan zakat, menunaikan zakat, jiwa kita itu menjadi bersih, menjadi baik, menjadi lebih baik. Karena dari sebuah zakat itu sendiri kita membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Contoh dari sifat buruk itu kikir, sombong, cinta dunia, maupun sifat-sifat buruk yang lain. Di samping zakat itu menumbuhkan atau membersihkan jiwa kita, zakat itu pula dapat menumbuhkan rasa solidaritas diri kita kepada sesama. Bahkan dari zakat itu pula kita dapat mempererat persaudaraan sesama umat manusia. Bukan hanya mempererat persaudaraan juga, melainkan kita
kita juga dapat mempererat sebuah kebersamaan antara orang kaya dengan orang miskin itu sendiri. Maka dengan itu zakat, selain dari untuk membersihkan harta kita, kita bisa memahami zakat itu bisa menjadi sebuah pembersih jiwa kita agar kita menjadi lebih baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan-kebaikan apa saja yang selalu kita usahakan, kebaikan apa saja yang kita lakukan untuk diri kita, untuk orang lain, tentu kita akan mendapatkan sebuah pahala dari Allah itu sendiri. Maka janganlah kita takut dalam kita menunaikan ibadah zakat itu sendiri. Dengan demikian, zakat itu bisa menjadi tolak ukur keimanan kita, keyakinan kita untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah dalam bersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat menunaikan ibadah buka puasa. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini selalu mendapatkan sebuah keberkahan, mendapatkan sebuah rahmat, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.